Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas beberapa materi terkait perancangan sistem informasi. Jadi beberapa topik atau materi yang akan kita bahas nantinya ada 3, yaitu analisis sistem, kemudian DFD atau Data Flow Diagram, kemudian UML atau Unified Modeling Language. Jadi, sebelum kita membuat sebuah sistem, sebelum kita membuat sebuah sistem, kita harus menganalisis dulu sistemnya seperti apa. Setelah dianalisis, kita harus membuat DFD-nya, di mana DFD nanti akan dipecah menjadi 3. Ada DFD level 0, DFD level 1, dan juga DFD level 2. Setelah DFD baru kita buat UML-nya. Nah, kemudian baru ERD-nya, kemudian perancangan sistem, dan sebagainya. Oke, di video kali ini kita akan membahas terkait analisis sistem terlebih dahulu. Oke, analisis sistem adalah kegiatan untuk mendefinisikan kebutuhan terkait sistem yang akan dikembangkan. Orang yang bertugas menganalisis sistem disebut sebagai sistem analis. Oke, saya ulang. Analisis sistem adalah kegiatan untuk mendefinisikan kebutuhan terkait sistem yang akan dikembangkan. Orang yang bertugas menganalisis sistem disebut dengan sistem analis. Nah, tahapan analisis sistem itu ada 4, bisa dilihat di sini. Yang pertama ada identify, berarti dia itu mengidentifikasi masalahnya apa. Yang kedua adalah understand, jadi kita harus paham kerja sistem itu seperti apa. Kemudian analyze ini kita, jadi setelah diidentifikasi, kita paham kerja sistemnya seperti apa, baru dilakukan analisa sistemnya. Yang terakhir adalah report, kita buat laporan hasil berdasarkan identifikasi masalah tadi, pemahaman kerja sistem yang ada, kemudian analisis sistemnya, kita buat laporan hasilnya. Tujuannya apa? Tujuan dari analisis sistem ini. Analisis sistem. Yang pertama, menjabarkan kebutuhan pemakai. Kemudian meletakkan dasar-dasar untuk proses perancangan perangkat lunak atau sistem. Kemudian yang ketiga, mendefinisikan semua kebutuhan pemakai sesuai dengan lingkup kedua belah pihak. Tujuannya apa sih utamanya kita perlu menganalisis sistem? Agar memudahkan ketika kita akan melakukan atau merancang sebuah sistem, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja. Jadi kalau kita mau membuat sistem, gitu ya, kita perlu menganalisis sistemnya terlebih dahulu. Jadi kita buat skenarionya seperti apa. Misalnya contoh di sini. Minimarket milik Pak Joko menjual mulai peralatan rumah tangga, alat tulis, barang kelontong untuk kebutuhan sehari-hari. Intinya toko gitu ya. Kemudian Pak Joko ingin membuat sistem yang bisa digunakan untuk transaksi jual beli. Nah, poinnya di sini. Sistem tersebut akan digunakan oleh Pak Joko sebagai direktur dan karyawannya sebagai kasir. Jika Anda diminta membangun sistem tersebut, analisislah kebutuhan sistem terlebih dahulu. Ya, intinya Pak Joko ini mau buat sistem kasir. Ya, jadi misalkan namanya Joko Maret misalnya lah. Nah, step pertama yang kita lakukan berdasarkan skenario tadi adalah kita perlu mengidentifikasi objek atau entitas. Ya, objek di sini adalah entitas lengkap dengan atribut yang terlibat di dalamnya. Contoh,
Berdasarkan skenario ini berarti ada berapa objek, berarti ada berapa entitas, ya kan? Pak Joko sebagai direktur, kemudian karyawan sebagai kasir, dan juga apa? Oh, ini toko berarti ada barang-barangnya kan? Barang peralatan rumah tangga, alat tulis, kemudian kelontong yang lain. Ya, berarti objeknya setelah diidentifikasi ada 3, direktur, barang, dan kasir. Oke, sudah nih kita identifikasi objeknya pada step 1. Kemudian step 2, berdasarkan entitas tadi, ya, kita perlu menuliskan ke dalam kamus data. Misalnya kita buat kamus data minimarket atau Jocomart ya. Tadi kan ada 3 nih entitas atau objeknya, direktur, barang, dan kasir. Sekarang atribut-atributnya apa saja? Misalkan di direktur perlu ID, nama, alamat, nomor telepon. Nah, cara menuliskannya jadi objeknya dulu atau entitas sama dengan kurung kurawal buka ya, kemudian isinya atribut. Atribut, atribut. Diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Ini adalah rumus kamus data. Nah, seperti ini. Oke, jadi step pertama kita identifikasi objek atau entitasnya di mana ada 3, direktur, barang, kasir. Kemudian kita buat kamus datanya. Kita isi atribut-atributnya seperti ini. Yang garis bawah adalah primary key. Ya, ID, nama, dan seterusnya. Setelah selesai pada step 2, baru ke step 3. Ya, di step 3 ini kita perlu menuliskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional misalnya, kasir dapat menggunakan sistem untuk transaksi penjualan. Kedua, sistem dapat digunakan untuk menyimpan data barang baru. Ketiga, direktur dapat melihat laporan data barang dan data penjualan, jadi laporan keluar masuk bisa dilihat oleh direkturnya. Ini kebutuhan fungsional sistem. Kalau kebutuhan non-fungsional sistem, misalnya sistem ini berbasis desktop, kemudian sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian yang terakhir, sistem dapat berjalan pada komputer dengan spesifikasi minimal RAM 1 GB. Oke ya, sangat mudah sekali. Jadi ada 4 step untuk menganalisis sistem. Begitu sama halnya dengan kalian mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi berdasarkan topik permasalahan masing-masing kelompok. Misalnya ada kelompok minimarket gitu ya. Berarti kurang lebih seperti ini, tapi bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan di skenario atau permasalahan kalian. Ya, jadi bisa diikutin. Awalnya kita berdasarkan topik masing-masing kelompok ya, tugas kelompoknya. Kita buat skenarionya. Skenarionya seperti apa kurang lebihnya. Baru dilakukan step-step analisis sistemnya. Yang pertama, identifikasi objek atau entitas, kemudian membuat kamus data, kemudian mengidentifikasi kebutuhan fungsionalnya dan kebutuhan non-fungsionalnya. Oke, demikian video terkait analisis sistem pada perancangan sistem informasi. Untuk video berikutnya kita akan belajar tentang DFD atau Data Flow Diagram. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.